Jika kamu diminta membayangkan masa lalu bumi, kemana imajinasimu akan pergi? Kemungkinan besar, kamu akan langsung memikirkan raungan Tyrannosaurus Rex yang memekakan telinga, leher panjang Brachiopoda yang menjangkau puncak pohon, atau hutan purba yang rimbun dan lembab. Atau juga mungkin, kamu membayangkan lautan purba yang dipenuhi monster laut bergigi tajam. Itu wajar, karena itulah citra prasejarah yang paling sering kita lihat di film dan buku pelajaran. Namun, ada satu bab yang hilang dalam imajinasi kolektif kita. Sebuah bab dalam sejarah kehidupan yang jauh lebih tua, jauh lebih asing, dan jujur saja, jauh lebih sulit dipercaya daripada sekedar reptil raksasa. Kita sedang berbicara tentang sebuah era ketika daratan bumi belum dipenuhi oleh pepohonan. Bayangkan, sebuah dunia di mana belum ada rumput yang menutupi tanah, belum ada bunga yang mekar dengan warna-warni cerah, belum ada suara dengungan lebah atau kepakan sayap serangga terbang, dan hewan darat yang berjalan pun hampir tidak ada. Sunyi, kosong, dan asing. Tetapi, di tengah landscape tandus yang berbatu dan sunyi itu, berdiri sesuatu yang jauh luar biasa, sesuatu yang melanggar logika dunia modern kita. Menjulang setinggi tiang listrik modern, berdiri tegak menantang langit. Tubuhnya bukan terbuat dari kayu yang keras. Tidak ada satupun daun yang tumbuh dari permukaannya. Warnanya pucat, mungkin kekuningan atau kecoklatan, dengan tekstur yang aneh. Bentuknya seperti pilar-pilar misterius atau totem raksasa yang tumbuh begitu saja dari tanah, tanpa cabang, tanpa akar yang dalam. Itulah Prototaxids, makhluk raksasa yang mendominasi permukaan bumi selama puluhan juta tahun. Dan inilah plot twist yang membuat kisah ini begitu mengejutkan bagi para ilmuwan dan orang awam. Makhluk raksasa setinggi bangunan 3 lantai itu bukanlah pohon. Ia bukan tanaman. Ia bukan jenis ganggang yang tersesat. Dia adalah jamur. Ya, kamu tidak salah dengar. Kita sedang akan menyelami sebuah periode dalam sejarah geologi bumi ketika jamur, organisme yang kini kita kenal sebagai makhluk kecil di sela-sela jari kaki atau topping pizza, adalah penguasa mutlak daratan. Untuk memahami bagaimana hal aneh ini bisa terjadi dan mengapa dunia seperti itu bisa eksis, kita harus memutar waktu mundur sangat jauh. Kita akan kembali ke era Paleozoikum, tepatnya pada periode Silur akhir hingga Devon awal, sekitar 420 hingga 370 juta tahun yang lalu. Siapkan imajinasimu, karena dunia yang akan kita kunjungi ini sama sekali tidak mirip dengan rumah kita saat ini. Ketika penguasa daratan bukan pohon, tetapi jamur. Mari kita mendarat di bumi versi 400 juta tahun yang lalu. Saat kamu melangkah keluar, hal pertama yang akan kamu sadari adalah betapa terbukanya dunia ini. Bayangkan, sebuah daratan luas sejauh mata memandang, tanpa ada satupun pepohonan yang menghalangi pandanganmu. Tidak ada hutan hujan tropis, tidak ada semak belukar yang rapat, angin bertiup kencang tanpa hambatan, melewati tanah kosong yang berbatu dan basah. Tanah di bawah kakimu tidak dilapisi rumput tebal. Sebaliknya, permukaannya diselimuti oleh hamparan lumut kerak, lumut hati, dan tumbuhan paku primitif yang tingginya hanya setinggi pergelangan kaki. Hutan, bagi makhluk hidup saat itu hanyalah hamparan hijau rendah yang sangat menyedihkan jika dibandingkan standar hutan modern. Cahaya matahari terasa sangat terik karena tidak ada kanopi daun yang menaungi tanah. Udaranya lembab, berbau seperti tanah basah dan mineral yang kuat. Namun, dominasi kehampaan itu dipatahkan oleh kehadiran struktur-struktur vertikal yang aneh. Di kejauhan dan di sekelilingmu, berdiri pilar-pilar raksasa. Struktur ini tingginya mencapai 8 meter. Ini setara dengan bangunan ruko 2 atau 3 lantai. Diameternya juga mencapai 1 meter, lebih lebar dari pelukan orang dewasa. Jika kamu mendekatinya, kamu akan melihat bahwa permukaannya tidak seperti kulit pohon. Tidak ada kulit kayu yang kasar dan retak-retak. Permukaannya mungkin terasa sedikit lunak, berserat, dan lembab. Tidak ada ranting yang menjulur. Tidak ada fotosintesis yang terjadi di permukaannya. Makhluk apa yang bisa tumbuh setinggi itu
ketika tanaman saingannya masih merayap di tanah? Jawabannya adalah jamur raksasa. Dalam dunia modern kita, jamur identik dengan organisme yang bersembunyi. Mereka tumbuh di tempat gelap, di balik kayu lapuk, atau muncul sebentar setelah hujan lalu mati. Jamur terbesar yang umum kamu lihat di hutan mungkin hanya selebar piring makan atau setinggi betis. Tetapi jutaan tahun lalu, narasi evolusi sangat berbeda. Jamur justru mengambil peran sebagai raksasa daratan pertama yang pernah ada. Mereka adalah organisme mikroskopis terbesar di planet ini pada masanya. Daratan bumi saat itu sangat kosong akan kompetisi vertikal, sehingga makhluk seperti prototaksid dapat tumbuh tanpa batas, mengambil alih cakrawala. Keanehan ini membuat era Silur Devon menjadi salah satu fase paling unik dan alien dalam sejarah panjang planet kita. Sebuah fase di mana peran ekologis terbalik, tanaman menjadi kerdil dan pengurai menjadi raksasa. Organisme darat terbesar di zamannya. Mari berkenalan lebih dekat dengan protagonis kita, yakni prototaksid. Nama ini mungkin terdengar teknis, berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumbuhan hiu pertama, karena awalnya dikira sejenis pohon jarum. Namun, identitas aslinya jauh lebih menarik daripada sekedar pohon purba. Fosil prototaksid pertama kali ditemukan pada pertengahan abad ke-19. Dan penemuan itu langsung membuat para ahli paleontologi menggaruk kepalanya. Fosil-fosilnya berbentuk tabung besar, panjang, dan tebal. Seringkali ditemukan dalam posisi rebah, seperti batang kayu yang tumbang. Namun ukurannya benar-benar tidak masuk akal untuk periode waktu tersebut. Spesimen terbesar yang pernah ditemukan mengindikasikan tinggi hingga 8,8 meter dengan diameter batang lebih dari 1 meter. Untuk memberikan konteks seberapa absurd ukuran ini, mari kita lihat tetangga-tetangganya. Pertama, tanaman darat. Pada saat prototaksid menjulang setinggi 8 meter, tanaman vaskular paling canggih di bumi, seperti Cooksonia dan Psilopiton, hanya memiliki tinggi sekitar 10 hingga 40 cm. Tanaman ini hanyalah batang hijau bercabang 2 tanpa daun. Jika prototaksid adalah gedung pencakar langit, tanaman lain hanyalah rumput liar di trotoar. Perbedaan skalanya sangat masif, hampir 100 kali lipat lebih tinggi. Kedua, hewan darat. Siapa yang menghuni daratan saat itu? Belum ada amfibi besar, apalagi dinosaurus. Penghuni darat adalah arthropoda awal, kelabang primitif, kalajengking purba, dan leluhur laba-laba. Dan ukuran mereka, sebagian besar sangat kecil, tidak lebih besar dari jari tanganmu. Beberapa kalajengking laut atau Eurypterid mungkin besar, tapi mereka hidup di air. Di darat, prototaksid tidak memiliki saingan. Bahkan, serangga bersayap belum berevolusi untuk terbang di antara pilar-pilar raksasa ini. Langit masih sepi. Jadi, di dunia tanpa pepohonan yang menaungi dan tanpa hewan raksasa yang bisa menabraknya, prototaksid berdiri sendirian sebagai penguasa mutlak. Ia seolah-olah menjadi monumen hidup yang menandai daratan purba. Jika kamu adalah penjelajah waktu yang mendarat di masa itu, prototaksid akan menjadi satu-satunya landmark yang kamu bisa gunakan untuk navigasi. Belok kiri di jamur raksasa ketiga, lalu lurus ke arah kumpulan jamur setinggi bukit itu. Keberadaannya menjadi simbol betapa asingnya biologi bumi dalam periode tersebut. Ini adalah bukti bahwa alam pernah bereksperimen dengan desain kehidupan yang radikal sebelum menetapkan pohon sebagai penguasa struktur vertikal di daratan. Mengapa tanaman kalah jauh pada masa itu? Pertanyaan besar yang mungkin muncul di benakmu adalah, kenapa tanaman kalah? Bukankah tanaman seharusnya menjadi penguasa daratan? Untuk memahami mengapa jamur bisa mendominasi secara total, kita perlu membedah kondisi teknologi biologis yang dimiliki tanaman darat pada era Silur dan Devon awal. Pada zaman itu, tanaman darat masih dalam tahap bayi evolusi. Mereka baru saja melakukan migrasi besar-besaran
dari air tawar ke daratan kering. Perpindahan ini bukanlah hal yang mudah. Di air, tanaman atau alga didukung oleh daya apung air, sehingga mereka tidak butuh batang yang keras. Nutrisi juga tersedia langsung di sekitar mereka. Tapi di darat, gravitasi adalah musuh yang kejam. Tanaman zaman itu belum menemukan teknologi kunci yang dimiliki pohon modern, yakni lignin. Lignin adalah polimer organik kompleks yang membuat kayu menjadi keras dan kaku. Tanpa lignin, tanaman tidak bisa tumbuh tegak melawan gravitasi lebih dari beberapa puluh sentimeter. Mereka akan terkulai lemas. Selain itu, tanaman masa itu belum memiliki sistem akar yang dalam. Mereka hanya memiliki rhizoid, akar semu, rambut halus yang hanya menempel di permukaan tanah. Tidak bisa menembus jauh ke dalam untuk mencari air atau menopang pohon tinggi. Mereka juga belum memiliki sistem vaskular atau pembuluh yang canggih. Xilem dan phloem yang bertugas memompa air dari tanah ke puncak pohon belum berkembang sempurna. Memompa air setinggi 8 meter melawan gravitasi memerlukan sistem pipa biologis yang sangat kompleks yang belum mereka miliki. Mereka juga belum memiliki daun sejati. Tanpa daun yang lebar, kemampuan mereka menangkap energi matahari sangat terbatas. Mereka secara harfiah hanya lumut yang mencoba berdiri. Sementara itu, jamur seperti prototaksid tidak peduli dengan batasan-batasan tersebut. Jamur tidak bergantung pada fotosintesis, jadi mereka tidak butuh daun. Jamur tidak perlu memompa air ke dedaunan di puncak kanopi untuk fotosintesis. Struktur tubuh jamur terbuat dari jalinan benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa-hifa ini bisa memadat, saling melilit, dan membentuk struktur yang kokoh dan kenyal tanpa perlu menjadi kayu keras. Karena tanaman masih sibuk belajar cara membuat batang dan akar, jamur melihat peluang di ruang kosong di atas tanah. Daratan purba pada masa itu adalah pasar bebas tanpa kompetitor. Prototaksid memanfaatkan dengan sangat baik mengisi kekosongan vertikal yang ditinggalkan oleh tanaman yang masih berevolusi lambat. Ukuran prototaksid tidak masuk akal untuk jamur modern. Mari kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi skala ukuran prototaksid. Dalam biologi modern, ada hukum fisika dan biologi yang membatasi ukuran organisme. Jamur modern, Armillaria di Oregon, memang disebut organisme terbesar di dunia, berdasarkan luas area atau menyebar ribuan hektar di bawah tanah. Tetapi tubuh buahnya, bagian yang muncul di atas tanah, tetaplah jamur kecil biasa. Prototaksid merusak aturan main ini. Bayangkan, jamur berbentuk pilar dengan diameter 1 meter. Ini sebesar drum minyak atau meja bundar besar, dan tingginya 8 meter. Itu lebih tinggi dari jerapah dewasa. Itu hampir setinggi pohon kelapa atau pohon jati muda. Bagaimana struktur serat jamur bisa menahan beban seberat itu tanpa roboh tertiup angin kencang zaman purba? Studi mikroskopis terhadap fosil prototaksid mengungkapkan rahasianya. Batangnya tidak solid seperti kayu, tetapi berdiri dari tabung-tabung mikroskopis yang saling menjalin dengan sangat-sangat rapat. Ada 2 jenis tabung, tabung kerangka yang tebal dan kaku, serta tabung generatif yang lebih halus. Kombinasi ini menciptakan struktur komposit alami, mirip dengan serat karbon atau fiberglass modern, yang ringan namun sangat kuat dan fleksibel. Ini memungkinkan prototaksid bergoyang ditiup angin tanpa patah, sesuatu yang mungkin sulit dilakukan jika mereka terbuat dari bahan yang kaku dan getas. Fosil yang ditemukan menunjukkan pola jaringan lingkaran konsentris yang sekilas mirip cincin tahunan pada pohon. Inilah yang mengecoh ilmuwan selama seabad. Namun, jika dilihat lebih dekat, lingkaran ini bukan karena pertumbuhan kayu, melainkan periode pertumbuhan jamur yang berulang-ulang menumpuk lapisan hifa baru di atas lapisan lama. Semua bukti fisik ini memperkuat satu kesimpulan yang mencengangkan. Makhluk ini memang jamur atau organisme mirip jamur yang berevolusi menjadi raksasa arsitektural. Ilmuwan awalnya tidak percaya ini jamur. Kisah penemuan identitas prototaksid adalah drama detektif sains yang berlangsung lebih dari 150 tahun.
ketika fosil ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1859 oleh ahli geologi Kanada bernama John William Dawson. Ia memberinya nama Prototaxid karena ia yakin itu adalah leluhur pohon Taxus, sejenis cemara atau konifer. Dawson melihat cincin pertumbuhan dan ukuran raksasanya, lalu menyimpulkan ini pasti pohon kayu yang busuk sebagian. Namun, ilmuwan lain bernama William Carothers tidak setuju. Pada tahun 1872, ia membantah Dawson. Ia melihat struktur mikroskopisnya dan berkata, "Ini bukan kayu, ini lebih mirip ganggang laut raksasa." Lalu perdebatan sengit terjadi. Bayangkan, para ilmuwan era Victoria berdebat apakah fosil raksasa ini adalah pohon, rumput laut yang terdampar, atau sejenis lumut kerak raksasa. Selama lebih dari 1 abad, Prototaxid menjadi monster Frankenstein dalam dunia paleontologi. Tidak ada yang tahu pasti di mana harus menempatkannya dalam pohon kehidupan. Titik terang baru muncul di era modern, tepatnya pada tahun 2007. Sebuah tim peneliti dari University of Chicago yang dipimpin oleh Kevin Boyce melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat bentuknya, tapi menganalisis kimianya. Mereka menggunakan analisis isotop karbon. Prinsipnya sederhana, kamu adalah apa yang kamu makan. Rasio isotop karbon dalam tubuh makhluk hidup mencerminkan sumber makanannya. Jika Prototaxid adalah tanaman fotosintesis, rasio karbonnya akan mirip dengan tanaman lain yang mengambil CO2 dari udara. Jika Prototaxid adalah jamur atau heterotrof, rasio karbonnya akan bervariasi tergantung apa yang dia makan, bangkai mikroba, sisa lumut, dan lain-lain. Dan hasilnya mengejutkan, rasio isotop karbon pada fosil Prototaxid sangat bervariasi dan jauh berbeda dari tanaman fotosintesis di zaman yang sama. Pola ini yang cocok dengan organisme heterotrof, makhluk yang memakan materi organik lain, bukan membuat makanan dari matahari. Ini artinya ia bukan tanaman. Ditambah dengan analisis struktur mikroskopis yang menunjukkan hifa dan spora, konsensus ilmiah akhirnya bergeser drastis. Prototaxid secara resmi digulingkan dari tahta pepohonan purba dan dinobatkan sebagai jamur raksasa. Penemuan ini mengubah total cara kita memvisualisasikan landscape Devon. Hutan purba yang dulu digambar berisi pohon, kini harus digambar ulang berisi tiang-tiang jamur. Mengapa jamur bisa sebesar itu? Karena tidak ada kompetitor. Dalam biologi ada istilah niche atau relung ekologis. Alam membenci kekosongan. Jika ada sumber daya yang tersedia, kehidupan akan berevolusi untuk memanfaatkannya. Prototaxid hidup dalam momen Goldilocks, momen yang pas dalam sejarah bumi. Daratan bumi waktu itu seperti hamparan prasmanan yang belum tersentuh. Tidak ada pepohonan yang menghalangi langit. Tidak ada kanopi hutan yang membuat tanah menjadi gelap. Tidak ada hewan herbivora besar, tidak ada Brontosaurus atau gajah purba yang akan datang dan memakan jamur raksasa ini. Bayangkan jika Prototaxid tumbuh hari ini, ia akan segera dimakan oleh serangga, siput, rusa, atau babi hutan. Atau ia akan kalah bersaing memperebutkan cahaya dengan pohon beringin. Tapi di masa Devon, tidak ada predator, tidak ada kompetitor cahaya, karena dia tidak butuh cahaya. Tidak ada kompetitor ruang. Dengan kata lain, tidak ada yang menahan Prototaxid untuk tumbuh sebesar mungkin. Satu-satunya batasan adalah seberapa banyak nutrisi yang ia bisa serap dan seberapa kuat strukturnya menahan gravitasi. Energi dari materi organik yang membusuk di tanah purba menumpuk tanpa ada yang mengkonsumsi dalam skala besar. Prototaxid hadir untuk memanen energi tersebut. Sama seperti rumput laut bisa tumbuh raksasa di lautan karena didukung air. Prototaxid tumbuh raksasa di darat karena didukung oleh ketiadaan musuh. Daratan bumi pada masa itu seperti kertas kanvas kosong yang luas, dan jamur raksasa adalah coretan krayon besar pertama yang diguratkan evolusi di atas kertas itu. Prototaxid, predator nutrisi yang efisien. Lantas, bagaimana cara makhluk setinggi 8 meter ini makan?
Ingat, dia tidak berfotosintesis. Dia tidak memasak makanannya sendiri dengan sinar matahari. Prototaksid memiliki jaringan miselium atau akar jamur yang sangat luas di bawah tanah. Jaringan ini menyebar ke segala arah, jauh lebih luas daripada bayangan batangnya yang menjulang. Dia adalah mesin penyedot debu biologis. Mereka mendapatkan energi dengan menyerap nutrisi. Yang pertama, microbial mats, tikar mikroba, lapisan bakteri dan alga yang menutupi tanah basah. Yang kedua, sisa tumbuhan purba, lumut dan tanaman kecil yang mati dan menumpuk. Lalu yang ketiga, mineral batuan. Jamur memiliki kemampuan luar biasa untuk mengeluarkan asam dan enzim yang bisa melarutkan batuan keras untuk mengambil mineral. Dengan demikian, prototaksid bukan hanya jamur besar yang pasif. Ia adalah pencerna skala besar di daratan yang masih muda. Ia melakukan apa yang jamur lakukan hingga kini, mengurai dan mendaur ulang nutrisi. Namun, ada teori menarik lainnya. Mengapa harus tumbuh setinggi 8 meter jika makanannya ada di tanah? Bukankah itu buang-buang energi? Para ilmuwan menduga tinggi tubuhnya berfungsi untuk penyebaran spora. Di daratan yang belum memiliki hewan penyerbuk atau penyebar biji, angin adalah satu-satunya kurir. Dengan tumbuh sangat tinggi, prototaksid bisa melepaskan triliunan spora ke arus angin yang lebih kencang di lapisan udara atas, memastikan keturunannya tersebar ke seluruh benua Super Gondwana dan Euramerika. Ia adalah menara pemancar kehidupan, menyiarkan kode genetiknya ke seluruh penjuru dunia purba. Seperti apa landscape bumi saat itu? Dunia aneh tanpa pohon. Mari kita visualisasikan atmosfer dan suasana lingkungannya lebih dalam. Banyak orang salah kaprah membayangkan era purba sebagai dunia tropis yang panas dan penuh uap seperti film Jurassic Park. Namun, masa Silur dan Devon awal memiliki iklim yang unik. Kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer jauh lebih tinggi daripada sekarang, mungkin 10 hingga 15 kali lipat lebih tinggi. Ini menciptakan efek rumah kaca yang kuat, membuat suhu bumi hangat. Namun, kadar oksigen masih lebih rendah daripada era modern. Ya, sebelum lonjakan oksigen besar di era karbon. Di daratan ini, kesunyian adalah rajanya. Jika kamu berdiri di sana, kamu tidak akan mendengar kicauan burung. Kamu tidak akan mendengar auman harimau. Bahkan suara jangkrik pun belum ada. Satu-satunya suara yang mendominasi adalah suara elemen alam. Desau angin yang menghantam pilar-pilar jamur, gemericik air sungai yang belum memiliki pola aliran stabil, dan mungkin suara retakan batuan yang lapuk. Pemandangannya surrealis, tanah yang didominasi warna coklat batuan, hijau kusam dari lumut, dan pilar-pilar prototaksid berwarna pucat atau kekuningan yang tersebar acak. Langit mungkin sering tertutup awan tebal akibat penguapan laut yang tinggi. Jika kita bisa berjalan di daratan Silur Devon awal, pemandangan yang terlihat mungkin lebih mirip latar film fiksi ilmiah di planet asing daripada di bumi yang kita kenal. Keanehan inilah yang membuat era ini begitu memikat. Ini adalah bumi versi beta, versi uji coba sebelum versi final dirilis. Jamur raksasa membantu mempersiapkan tanah untuk masa depan. Meskipun bentuknya tampak mengerikan atau asing bagi kita, prototaksid adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam sejarah bumi. Keberadaan mereka sangat krusial bagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu bagaimana caranya? Ya, melalui tanah. Perlu kamu ketahui, tanah subur atau toposil, seperti yang kita lihat di kebun sekarang, tidak tersedia begitu saja di masa lalu. Awalnya, daratan hanyalah batuan tandus dan pasir. Agar tanaman kompleks bisa tumbuh, dibutuhkan tanah yang kaya akan bahan organik. Disinilah peran prototaksid. Peran yang pertama, pelapukan batuan. Akar-akar jamur atau hifa menembus retakan batuan, memecahnya secara fisik dan kimiawi, mengubah batu keras menjadi butiran tanah mineral. Peran yang kedua, pembentukan humus. Ketika jamur raksasa ini mati, tubuh besarnya yang seberat bertonton akan tumbang dan membusuk. Pembusukan ini menyuntikkan sejumlah besar bahan organik ke dalam tanah mineral tadi. Proses ini
yang terjadi selama jutaan tahun, menciptakan lapisan humus awal yang tebal dan kaya nutrisi. Tanah menjadi lebih subur, mampu menahan air lebih banyak, dan menyediakan rumah yang nyaman bagi akar tanaman yang lebih kompleks. Secara ironis, Prototaxid sedang menggali kuburannya sendiri dengan menyuburkan tanah. Ia mempersiapkan karpet merah bagi kedatangan pesaing yang akan menggulingkannya, yakni pohon sejati. Tanpa kontribusi para jamur raksasa ini, hutan pertama di bumi mungkin akan butuh waktu jauh lebih lama untuk berkembang. Mereka adalah insinyur tanah pertama, arsitek yang membangun fondasi bagi peradaban hijau yang akan datang. Era mereka berakhir ketika pohon pertama muncul. Tidak ada kekuasaan yang abadi, bahkan untuk jamur raksasa sekalipun. Memasuki pertengahan periode Devon, sekitar 385 juta tahun yang lalu, sebuah revolusi terjadi di dunia tanaman. Evolusi akhirnya menemukan cetak biru yang sukses untuk tanaman darat. Muncullah tanaman bernama Wadiesa dan kemudian Archaeopteris. Ini adalah game changer. Archaeopteris dianggap sebagai pohon sejati. Ia memiliki segalanya yang tidak dimiliki tanaman sebelumnya, yakni batang kayu yang diperkuat lignin, akar yang dalam dan kuat, serta daun lebar yang bisa menangkap sinar matahari dengan sangat efisien. Ketika pohon-pohon ini mulai tumbuh, mereka mengubah aturan main ekosistem secara drastis. Yang pertama, perang cahaya. Pohon-pohon ini tumbuh tinggi dan membentuk kanopi, atap daun yang rapat. Cahaya matahari yang dulu melimpah di permukaan tanah kini terhalang. Bagi Prototaxid, cahaya mungkin bukan sumber makanan, tapi ketiadaan cahaya membuat tanah menjadi dingin dan mengubah kelembapan. Yang kedua, perang air. Akar pohon yang dalam menyedot air tanah dengan rakus, mengeringkan substrat di mana jamur hidup. Yang ketiga, perubahan landscape. Hutan menciptakan serasa daun yang tebal dan mengubah kimia tanah menjadi lebih asam. Hutan baru ini memberikan oksigen dalam jumlah besar ke atmosfer, mendinginkan iklim bumi, dan menstabilkan tepian sungai. Tapi bagi Prototaxid, ini adalah bencana. Dunia yang dulu terbuka dan bebas, kini menjadi sesak dan gelap. Dalam ekosistem baru yang dikuasai hutan lebat ini, jamur raksasa tidak lagi memiliki ruang untuk mendominasi. Tubuh besar mereka menjadi tidak efisien. Menjadi tinggi bukan lagi keuntungan jika kamu dikepung oleh jutaan pohon yang lebih agresif. Secara perlahan namun pasti, populasi Prototaxid menyusut. Era jamur raksasa pun berakhir. Mereka menghilang dari catatan fosil sebelum periode Devon berakhir, digantikan sepenuhnya oleh hutan purba yang menjadi cikal bakal sumber batu bara kita saat ini. Warisan Prototaxid. Apakah kekalahan Prototaxid berarti jamur kalah perang? Itu sama sekali tidak. Mereka hanya mengubah strategi. Alih-alih bertarung memerebutkan dominasi vertikal menjadi tinggi, jamur memilih untuk menguasai dunia bawah tanah atau menjadi luas. Setelah kepunahan Prototaxid, jamur tidak pernah lagi berevolusi menjadi struktur tunggal sebesar itu. Namun, peran ekologis mereka justru menjadi semakin vital dan tak tergantikan. Hingga hari ini, jamur memegang peran sebagai sistem pencernaan bumi. Tanpa jamur, hutan modern akan mati tenggelam dalam sampah organiknya sendiri. Jamurlah yang mengurai kayu keras, menghancurkan daun kering, dan mengembalikan nutrisi ke tanah untuk diserap kembali oleh pohon. Dan lebih dari itu, jamur membentuk aliansi dengan pohon yang dulu mengalahkannya. Hubungan ini disebut mikoriza. Jaringan jamur menempel pada akar pohon, membantu pohon menyerap air dan mineral yang sulit dijangkau. Sebagai imbalannya, pohon memberikan gula hasil fotosintesis kepada jamur. Ini adalah simbiosis mutualisme terbesar di bumi. Ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web atau internet hutan. Jadi, meskipun Prototaxid, sang raja raksasa sudah punah, semangatnya tetap hidup dalam setiap jengkal tanah hutan yang kamu injak hari ini. Jutaan spesies jamur yang ada sekarang adalah keturunan spiritual dari era ketika nenek moyang mereka,
pernah berdiri sejajar menantang langit. Kisah Prototaxid adalah bukti nyata bahwa bumi adalah laboratorium raksasa yang tak pernah berhenti bereksperimen. Jauh sebelum dinosaurus melangkah atau manusia ada, planet kita pernah dikuasai oleh menara-menara jamu raksasa. Ini mengajarkan kita sebuah kerendahan hati, bahwa evolusi bukanlah garis lurus, dan dominasi spesies hanyalah sementara. Meski pilar-pilar raksasa itu telah runtuh jutaan tahun lalu, warisan mereka tetap hidup di setiap jengkal tanah subur yang menopang hutan kita hari ini.